Shalom. Ya, mari kita lanjutkan topik kita tentang niat dan kesungguhan. Ya, ini bagian kedua. Ya. Kemudian Christine berkata, oh iya ya, memang niat dan kesungguhan itu adalah modal utama dalam hal apapun ya Pak. Maksudnya dalam hal apapun tuh harus ada niat dan kesungguhan ya Pak. Tidak hanya belajar gitar saja Pak. Saya jawab, betul sekali saya itu, makanya modal dua itu modal yang paling utama dalam segala hal ya. Kita memerlukan itu. Kalau tidak ada niat dan kesungguhan, impossible. Bahasa Jermannya itu ya. Ya, waktu itu saya punya cita-cita saya untuk menjadi apa? Juara badminton atau pemain musik. Nah, itu dua itu yang saya cita-citakan. Nah, jadi pertama waktu itu saya kejar di badminton dulu ya. Pas juga di sekolah ada, waktu itu ada teman saya yang senang badminton juga ya. Tapi sekarang dia sudah almarhum ya. Sudah tidak ada. Nah, jadi saya sama teman saya itu giat berlatih ya. Waktu itu SMP kelas 2 kelas 3 kalau nggak salah. Kami ikut klub badminton ya. Dan hampir tiap pulang sekolah, yaitu jam 12 siang itu ya, kami berdua tuh langsung di lapangan Mugas lari ya, entah berapa putaran ya, pokoknya siang-siang itu lari di lapangan Mugas Semarang itu. Lalu Christine berkata, wah siang-siang bolong gitu lari Pak. Saya jawab, iya sis. Wah, itu maksudnya untuk melatih fisik dan nafas agar kuat gitu loh maksudnya. Ya itulah, kembali lagi kepada orangnya ya sis ya, punya niat dan kesungguhan atau tidak, kan begitu ya. Kalau punya niat dan kesungguhan ya, maka meskipun panas atau hujan sekalipun tetap no problem, tidak masalah sis. Karena apa? Karena punya niat dan kesungguhan. Tapi kalau tidak punya niat dan kesungguhan, maka ya nggak mungkin mau sis. Apalagi siang-siang seperti itu, panasnya kayak apa coba di tengah lapangan ya. Pas jam 12 pulang sekolah langsung ke situ, saya ingat itu. Lalu Christine berkata, oh iya ya, orang mau ke gereja aja kalau tidak ada niat dan kesungguhan ya mau berangkat ada hujan sedikit aja gerimis misalnya, udah nggak jadi ke gereja ya Pak ya. Saya jawab, iya sis, nah itu ya. Lalu Christine berkata, iya ya, lalu gimana Pak? Saya jawab, ya waktu itu saya kan sama teman saya ikut klub badminton ya, cuma sayangnya pelatihnya tuh kurang bagus sis. Kenapa ya? Karena ia tuh hanya memberi kesempatan kepada orang-orang yang sudah bisa untuk apa? Main terus. Nah, jadi yang sudah bisa malah disuruh main terus. Sedangkan yang tidak bisa atau dari nol seperti saya waktu itu malah tidak diberi kesempatan untuk banyak main. Nah, ini salahnya. Saya ingat-ingat kenapa dulu kok saya badminton kok tidak maju, kenapa? Ternyata saya selidiki itu gara-gara kurang main ya toh. Nah, bayangkan saya setiap latihan di klub itu cuma main tuh hanya satu kali saja, satu set sudah. Sedangkan yang lain yang tadi saya bilang itu sudah pinter-pinter, itu malah disuruh main terus berkali-kali. Coba lah, itu kan akhirnya saya kan tidak bisa pinter-pinter, tidak bisa maju-maju gara-gara kurang latihan gitu loh sis. Paham ya ini ya? Nah itu seperti itu waktu itu. Lalu Christine berkata, oh gitu ya. Wah ya, itu pelatihnya berarti kurang bijaksana itu Pak. Saya jawab, itulah sis, ya memang fisik dan nafas saya memang kuat, tapi kan saya belum bisa main badminton sis dari nol ya. Harus dilatih pukulan-pukulan, teknik-teknik pukulanku macam-macam ya. Di badminton itu kan bukan cuma mengandalkan fisik kuat dan nafas yang kuat aja, namanya juga harus menguasai berbagai macam teknik pukulan ya kan. Ada smash, ada lob, ada chop dan sebagainya, backhand itu kan, dan trik-trik yang lainnya kan banyak lah. Teknik-teknik itu yang saya belum punya waktu itu, karena memang namanya waktu itu kan baru belajar gitu.
ditambah lagi kurangnya bermain, berlatih di lapangan, itu plus karena pelatihnya atau gurunya kayak gitu sekalian, nggak bijaksana. Ya akhirnya saya tidak maju waktu itu dalam bermain badminton di klub itu ya. Oke, kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.